Sekarang kita masuk ke video terakhir yang akan berisikan contoh kasus analisis cluster. Di sini kasusnya adalah pemerintah ingin melihat apakah usaha kecil menengah dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok berdasarkan ukuran, biasanya diukur dari jumlah karyawan, omzet, usia perusahaan, dan jumlah atau variasi produk yang dijual. Untuk itu diambil sampel berukuran 15 perusahaan dan dilakukan analisis cluster. Jadi sekedar contoh yang sangat sederhana ya, jumlahnya hanya 15 semata-mata agar kita uh, lebih mudah memahami. Di sini kita menggunakan uh, software ya. Nah, inputnya seperti ini, ada n-nya sama dengan 15. Nah, di sini dia adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau diperhatikan ini cukup berbeda ya. Ini magnitude-nya puluhan, ini 1, 0, ya. Nah, kalau kita tidak melakukan standarisasi, maka hmm, perusahaan yang jumlah karyawannya berbeda sedikit, eh, itu akan cenderung bergabung meskipun dari segi pendapatan dia jauh banget ya. Karena di sini misalkan bedanya eh, 1 juta dolar ya. Mana misalkan antara ini ya, misalkan ini saja. Ini bedanya hampir 3 ya, 3 lebih, 3,3. Nah, di sini eh, bedanya berapa itu? 8 ya? Maaf, 12 ya. Atau mungkin saya kasih contoh yang lain saja. Ini saja di bawahnya ya. Ini bedanya hampir 2. Di sini bedanya 6 ya. Ini sebenarnya kan jauh ya bedanya. Di sini bedanya relatif kecil karena di sini range-nya dari 20 sampai 54 ya. Nah, jadi ini relatif dekat dari sisi jumlah karyawan, tapi dari sisi pendapatan sangat jauh. Nah, jadi ini kalau kita tidak normalisasi, maka solusinya akan cenderung bias kepada meminimasi jarak jumlah karyawan. Nah, di sini hasil setelah kita melakukan analisis cluster, di sini menggunakan metode WORDS ya, aglomeratif ya. Kita mulai dari yang pertama yang bergabung itu 8 dengan 15. Kalau kita lihat 8 dan 15 harusnya dekat. 8, usia 27, 30. Pendapatan 2,6, 3,3. Usia 4,5 dekat kan 5. Jumlah produk 5, 4. Jadi ini yang paling mirip. 8 dengan 15 paling mirip. Maka dia di kesempatan pertama akan bergabung. Nah, kemudian berikutnya bergabung 4 dengan 11. Kalau kita lihat 4 dan 11 juga harusnya cukup mirip juga. 4, 3, 48, 2,5, 1,3. Usia 2,5, 2,5 sama persis. Jumlah produk 2, produk 2 sama persis. Ya, jadi sangat mirip. Yang membedakan hanya jumlah karyawan dan pendapatan. Nah, jadi di sini akan langsung ya bergabung sampai berhenti di stage 14 ya. Setelah stage 14 hanya ada satu cluster. Nah, di sini adalah penambahan variasi. Ya. Jadi kalau ada 15 cluster variasinya 0. Begitu 8 dan 15 bergabung, nah, kan ada variasi. Ya. Mereka tidak sama persis sehingga ada standar deviasi di sejumlah 0,3. Begitu 4, 11 bergabung bertambah lagi. Nah, di sini ada peningkatan. Nah, di sini kita lihat sekilas peningkatan ini, peningkatannya 0,4, 0,4, 0,6 dan seterusnya. Yang ada loncatan besar itu dari mana? Kira-kira dari 5 ke 6. Ya, jadi dari iterasi ini naiknya 4, sangat besar.
Jadi seharusnya kita berhenti di sini. Begitu dipaksa bergabung, ya, akan kita peroleh. Jadi di sini kan satu klaster hasil akhirnya, 2 klaster, 3 klaster, dan seterusnya. 14 klaster, iterasi 0, 15 klaster. Di awal 15 klaster. Jadi kita berhenti di sini, di 3 klaster. Mungkin bisa lebih gampang lihat kalau kita pakai dendrogram. Nah, dalam dendrogram, nah, di sini ada 3 klaster ya. Ini klaster 1, klaster 2, klaster 3. Nah, begitu dari 3 ke 2, itu ada loncatan variasi. Ya, variabilitasnya meningkat dengan drastis. Jadi sebaiknya kita berhenti di 3 klaster. Nah, setelah solusinya 3 klaster, berikutnya kita ingin lihat di klaster 1 itu ada perusahaan nomor 8, 15, 6, dan seterusnya. Kita bisa menghitung sentroid. Ini contoh sentroidnya. Nah, jadi cara menghitung sentroid bisa dirata-ratakan ya. Jumlah karyawan di perusahaan 4, 6, 7, 8, 9 berapa rata-ratanya, pendapatannya rata-ratanya berapa, dan seterusnya. Coba kita lihat sekilas. Yang membuat kontras, kita lihat klaster 1 itu jumlah karyawan. Dia sangat berbeda dengan klaster 2 dan klaster 3. Jumlah karyawannya sedikit. Pendapatannya sedang, usianya muda, 3 tahun, dan jumlah produknya juga sedikit. Klaster 2 yang obvious adalah dia usianya paling tua ya, kemudian pendapatannya paling kecil. Jumlah karyawannya paling besar. Nah, ini menunjukkan perusahaan tersebut cukup tua, sudah tidak efisien ya. Sebaliknya klaster 3 dia jumlah karyawannya cukup besar, pendapatannya paling besar ya. Pendapatan paling besar 4,2, usianya dia di tengah-tengah. Dia keluar produk rata-ratanya paling banyak. Ya, jadi mungkin dia perusahaan yang inovatif ya, sedang berkembang sehingga pendapatannya besar. Nah, dari sini interpretasinya, ini tiap orang bisa beda-beda, bisa subjektif. Tetapi kalau saya interpretasinya, klaster 1 itu perusahaan yang baru berkembang. Kenapa? Dia usianya paling muda, jumlah karyanya paling sedikit, tapi pendapatannya lumayan. Produk yang dijual cukup bervariasi. Tidak kalah dengan perusahaan di klaster 2 yang usianya sudah tua, pegawainya banyak, tetapi pendapatannya kecil. Sebenarnya klaster 3, dia di tengah-tengah ya. Usianya di tengah-tengah, tapi pendapatannya paling besar, produknya paling banyak, karyawannya juga di tengah-tengah. Jadi kalau kita melihat siklus hidup, kalau kita analogikan dengan siklus hidup teknologi atau produk, nah jadi klaster 1 ada di sini, klaster 2 ada di sini, klaster 3 ada di sini. Jadi klaster 1 adalah perusahaan yang sedang menanjak, baru berkembang. Klaster 2 yang dia sudah decline, sudah tua, tidak efisien, pegawainya banyak, pendapatannya kecil. Dan yang klaster 3 adalah perusahaan yang sedang berkembang. Oke, baik, itu contoh untuk analisis cluster. Untuk software yang bisa digunakan bisa pakai SPSS, bisa pakai Minitab. Saya rasa Anda bisa mencari sendiri di YouTube atau di website-website bagaimana cara memanfaatkan software yang ada. Kalau yang mau gratis di R juga ada, cukup banyak, ada package-package. Saya rasa dengan resource di internet sangat mudah dipelajari. Baik, demikian kuliah terkait dengan analisis cluster.